ada saya kirimkan tadi apa materi saya boleh ditampilkan. Iya. Dengan judul Mohon saya ditunggu ya Pak. saya ambil yang berkaitan dengan konseling Kristen saja. Di situ nanti ada unsur psikologinya juga. Karena nanti kalau saya ambil materi psikologi nanti terlalu panjang waktunya. Nanti di berikutnya nanti bisa kita atur apa di mata kuliah berupa mata kuliah ataupun nanti di gabungan semacam webinar, tetapi nanti kita gabungkan seperti pemaparan dari Pak Pendeta Ipin lalu kita kombinasikan dengan seperti psikologi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat Pak Pendeta Ipin yang sudah menyampaikan materi tadi. Saya menambahkan saja dari sisi psikologi dan juga konseling. Baik, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan Pak Pendeta Ipin yang akan kita ini apa namanya semakin kita kuat dengan sisi terakhir ini bahwasanya komunikasi atau pendekatan kita, cara kita masuk kepada generasi muda termasuk generasi Z, apalagi nanti generasi Alpha yang di generasi berikutnya lagi, tentunya itu cara pendekatan kita, cara kita masuk, cara kita bagaimana bisa mempelajari bagaimana kehidupan mereka sehingga kita tahu trik atau celah atau peluang untuk bisa masuk sehingga lebih kena dengan pola pendekatan kita kepada Gen Z tersebut. Nah, ini yang mungkin perlu kita juga pahami. Ada kemarin saudara kita Doris ya, kalau nggak salah dari Medan ya, yang menyampaikan membuka sebuah semacam perkumpulan gitu kan, persekutuan, lalu sempat jalan, lalu akhirnya tutup. Jadi seperti yang disampaikan narasumber kemarin, memang bagaimana caranya supaya konsisten, perlu pengorbanan, perlu penyesuaian, perlu kita belajar dan lain sebagainya. Ah, untuk hal seperti itu tentunya akan lebih mungkin kita lebih bisa masuk apabila kita nanti apa namanya bisa mengerti paling tidak dasar-dasar psikologi. Dasar-dasar psikologi. Kenapa penting psikologi atau cara pendekatan secara kejiwaan? Karena Tuhan Yesus pun memakai cara untuk merangkul murid-muridnya itu dengan pendekatan psikologi. Salah satu contoh, yang tukang banyak ngomong itu di antara murid Tuhan Yesus itu siapa kira-kira? Simon Petrus ya. Simon Petrus. Dia itu tukang ngomong, tukang bicara, banyak cakap kalau istilah bahasa lapangan kan. Ah, jadi, tapi Tuhan Yesus melihat orang-orang seperti Petrus ini, kerajaan surga butuh. Kalau mungkin secara etika berbicara bisa jadi dia orangnya kurang. Mungkin. Karena main labrak gitu kan. Atau seperti dalam istilah di dunia media sosial sekarang ini. Yang menggugat ijazah Jokowi kan. Terakhirnya kan terjebak. Salah satu mantan Menteri Menpora kan. Kenapa terjebak? Karena dia memakai untuk contoh sebagai bahan karya ilmiahnya adalah dari sebuah fotokopi ijazah palsu yang berseliweran di dunia media sosial yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akhirnya terjebak, kasihan. Gitu kan. Jadi kita kembali ke masalah Simon Petrus tadi. Ada pola pendekatan yang dibuat oleh Tuhan Yesus bagaimana cara dia memilih murid-murid. Dari semua tipe pendiam sampai yang banyak cakap, pintar bicara, seorang orator kalau dia seorang pembicara public speaking, semua ada di antara 12 murid itu.
Jadi Tuhan Yesus juga sebenarnya membutuhkan semua tipe, semua temperamen, semua karakter untuk boleh dipadukan, diperlengkapi Tuhan, dikuduskan Tuhan, semua kelebihan-kelebihan tersebut, sehingga bisa dipakai Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Nya, dan dipakai Tuhan untuk beberapa hal tertentu. Jadi antara yang satu dengan yang satu, cara Tuhan memakai berbeda. Walaupun nanti tujuannya sama. Seperti itu yang kita lihat bagaimana cara Yesus memilih murid-murid itu memakai pendekatan psikologi gitu kan. Nah, seorang ahli manajemen keuangan pun dipilih Tuhan juga walaupun akhirnya jatuh ke dalam dosa seperti Judas Iskariot kan. Nah, seorang yang sifatnya kebapaan ada, nggak terlalu banyak bicara gitu kan. Contoh Yohanes, ya kan? Nah, tetapi yang banyak bicara kita lihat Petrus. Tapi dari 12 muridnya itu, yang menggoncangkan dunia pada saat itu, sesudah turunnya Roh Kudus adalah Simon Petrus. Saudara bisa bayangkan, saya pernah menjadi pembicara di sebuah kebaktian kebangunan rohani yang hadir pada saat itu di daerah Tapanuli Selatan ya, sekitar 1.000 orang. Lalu pada saat itu kondisi sound system, mikrofon, itu tidak semaju sekarang karena itu ceritanya awal tahun 2000-an dan pada saat itu di sebuah kabupaten kecamatan yang belum terlalu maju pada saat itu. Lalu sudah ringkasi dalam nama Yesus, ya kebetulan suara saya itu agak besar ya, keras ya. Jadi mau nggak pakai mikrofon masih bisa lah. Tapi itu masih untuk 1.000 orang. Dan habis saya berkhotbah itu suara saya hilang, serak gitu kan. Padahal masih untuk 1.000. Lalu saudara bisa bayangkan bagaimana 3.000 orang bertobat dalam pelayanan Simon Petrus. Lalu tidak ada dikatakan suaranya hilang. Tidak serak. Tetapi dia bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat melalui pelayanannya pada saat itu 3.000. Itu belum dihitung. Orang yang berdiri jauh-jauh gitu kan. Yang berkerumun. Jadi yang dihitung pada saat itu yang terjangkau lah. Maka dituliskan lebih daripada 3.000 orang. Jadi saudaraku Tuhan Yesus memakai pendekatan psikologi dalam pelayanannya. Bahkan dalam mengajar juga Tuhan Yesus memakai pendekatan psikologi. Salah satu contoh, kepada orang Farisi, Tuhan Yesus juga berkata, "Hai ular beludak." Saudara bisa bayangkan kalau Pak Ipin mengajar kita, lalu dia berkata, "Hai ular beludak" kepada kita. Mungkin kita akan langsung keluar satu-satu dari Zoom meeting ini kan, seandainya begitu. Tapi Tuhan Yesus melakukan hal itu kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Dan hebatnya tidak ada mereka yang mematikan mikrofonnya, maksudnya seandainya pada saat itu Jom. Tetapi mereka makin penasaran, apa yang akan dibuat oleh Tuhan Yesus. Dalam berbagai ketika Tuhan Yesus mengajar, dia juga mengajar bahkan memakai perumpamaan. Apa artinya? Pelayanan dengan pendekatan psikologi. Nah, itulah dia. Jadi Bapak Ibu, dalam pelajaran kita sekarang ini, saya tidak akan mengupas keseluruhan, saya akan mengambil garis-garis besarnya. Bentar ya. Apa yang mau kita lihat dari pembelajaran kita saat ini materi tentang konseling Kristen yang ada hubungannya dengan apa? Dengan psikologi ya. Oke. Ini nanti kita lewat-lewat saja. Bolehlah kita lihat. Kalau konseling kan berbicara tentang pengertiannya apa ya? Nasihat ya, mengkonseling, menasihati, menginstruksikan, mengarahkan, memberi petua, masukan, dan lain sebagainya ya. Nah, itu sudah jelas lah ya. Nah, kalau ayat firman Tuhannya boleh kita lihat itu ada dalam Roma 12 ayat 8. Ya, kita lanjut lagi. Iya, slide kedua. Bahwasanya konseling juga adalah bagaimana membangun hubungan timbal balik antara dua individu. Yaitu konselor, yaitu kita dengan orang yang kita
dengan orang yang membutuhkan konseling atau pelayanan kita. Berarti yang menjadi konselor itu adalah, jadi kalau konseling ini Bapak Ibu, Saudara, bukan hanya contohnya kalau ketika antara kita, contohnya saya dengan satu jemaat yang dikonseling. Tapi dalam konteks kita, Saudara, masuk ke pelayanan pemuda, atau remaja atau generasi Z dan seterusnya, berarti yang menjadi konselor adalah kita para pembimbing rohani atau sebagai hamba Tuhan atau sebagai kakak rohani atau sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan orang yang kita konseling, orang yang kita layani itu adalah anak-anak muda tadi, orang-orang remaja tadi. Ah, itulah dia saudara yang kasih. Jadi artinya apa? Bagaimana kita masuk kepada anak-anak muda tentunya berbeda dengan cara kita masuk kepada orang tua. Ya itu tadi. Cara kita masuk kepada anak sekolah minggu juga beda. Kepada yang sudah lansia 50 tahun ke atas juga beda. Beda dia saudara. Jadi artinya apa? Kita di sini harus belajar. Bagaimana cara kita mendekati, cara kita berbicara, cara kita masuk kepada orang yang kita layani. Jadi itulah inti daripada pelayanan konseling. Jadi cara kita masuk kepada anak-anak muda. Jadi harus kita juga memahami bagaimana cara kita masuk kepada anak-anak muda itu, saudara. Yang saya katakan kemarin, kemarin waktu kami di habis rapat kerja nasional sinode gereja kita, kami lanjut ke Timor Leste, negara Timor Leste ya, lewat Kupang terus perjalanan 1 harian. Kalau naik jalan darat dari Kupang, saudara, pada saat itu rombongan yang pertama berangkat kami ada 3. Saya ada Pak Tampu Bolon, yang kedua ada Ibu Saruli. Pak Pendeta Ipin, yang narasumber kita ini berangkat bersama tim kedua yang mereka menyusul datang pada besok harinya. Lalu saudaraku, sebelum beliau itu datang rombongan yang kedua, yang menyusul kurang lebih 10 orang, kami yang duluan berangkat itu 3. Lalu di antara kami bertiga itu akhirnya kami berdoanya begini. Ada satu kerinduan di hati kami bagaimana kami bisa bertemu dengan orang-orang yang misi. Misi. Jadi kalau bicara tentang misi kami berpikir kepada anak-anak muda gitu kan. Jadi pada saat itu bahwasanya di Timor Leste kami dapat informasi bahwasanya 50% mereka tidak lagi fasih berbahasa Indonesia. Yang cenderung adalah bahasa Portugis dan juga bahasa Timtom, bahasa Timor Leste di sana. Jadi ada 2 bahasa. Jadi yang tahu bahasa Indonesia itu 50%. Satu teman kami pendeta itu berbicara kepada sekelompok anak-anak muda. Ada juga kaum bapak, tapi kaum bapaknya sudah masih muda lah contohnya. Tapi ada beberapa anak muda. Lalu kendalanya di bahasa Indonesia. Mereka tidak mengerti cara merespon. Singkat cerita, ibu itu hanya berdoa lalu selesailah komunikasi. Saling memberkati gitu kan. Bubar. Jadi pada saat itu kami di daerah tepi pantai. Lalu ada Pak Tampu Bolon menjumpai, karena Pak Tampu Bolon ini sudah usia tua juga, mendekati sekitar 60 ya. Lalu dia mendekati juga bapak-bapak yang berumur 50-an menjelang 60. Jadi berhasil juga, tapi seandainya pun berhasil, mau si bapak itu dilayani ikut seminar kami. Kebetulan seminar pada saat itu yang bawakan Bapak Pendeta Ipin, seminar di Timor Leste pada saat itu. Lalu saudara, singkat cerita hanya sekedar begitu aja cerita gitu kan, sudah selesai, saling mendoakan. Lalu di bagian saya menjumpai seorang pasang pemuda-pemudi. Karena pada saat berdoa pagi sebelum kami berangkat, saya berkata kepada Tuhan, dan sesudah saya berdoa kepada Tuhan pagi hari itu, saya bilang kepada Tuhan, pertemukan saya Tuhan dengan orang-orang misi, anak-anak muda yang bisa menggoncangkan Timor Leste. Gitulah saya minta kepada Tuhan. Lalu saya bagikanlah pernyataan saya dalam kepada Tuhan pagi hari itu kepada Ibu Saruli dan Pak Tampu Bolon itu, dan mereka sepakat. Makanya kami melangkah bertiga ke daerah tepi pantai pas depan Istana Negara Timor Leste itu, kurang lebih posisi tepi pantai itu. Lalu saudara, singkat cerita,
Saya pakai pola pendekatan kepada anak muda. Apa pendekatannya saya buat? Yaitu saya masuk melalui bahasa misi. Bahasa misi itu maksudnya bahwasanya kita ini tidak semua harus jadi pendeta, tidak semua jadi penginjil, tidak semua kita ini di mimbar. Tapi semua kita bisa dipakai Tuhan sesuai dengan talenta, profesi, kemampuan apapun yang kita miliki. Artinya semua kita bisa ambil bagian untuk menyenangkan Tuhan, mengambil pekerjaan dalam Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kebetulan si anak gadis, si pemudi itu namanya Abriana, Nona Abriana, dan dia seorang mahasiswi kedokteran di unit negeri. Lalu saya pakai pendekatan begitu, saya coba ajak cerita, karena saya lihat, karena awalnya sama kami dengan pacarnya si Honairu namanya. Lalu karena si Honairu ini banyak bertelepon urusan tugas-tugas kuliah, akhirnya dia agak berjarak dengan kami dan akhirnya memang tidak ikut di acara seminar kami dan ibadah kami. Waktu kami aja hanya si anak gadis. Lalu saya pakai pendekatan artinya dari segi pertemanan. Saya tanya, sudah punya kekasih? Oh ya, yang itu tadi. Sejauh mana hubungan kalian? Sampai akhirnya dia cerita kendalanya karena kami nanti mungkin berbeda ini. Saya dengan keluarganya berbeda, aliran kami juga berbeda ini dan lain sebagainya. Jadi dari situ akhirnya dia sesudah saya pakai bahasa memancing, artinya saya ajak dia bercerita dengan cara pendekatan, artinya saya buat dia percaya kepada saya, bahwasanya kalau dia cerita kepada saya bisa memberikan jalan keluar, gitu kan? Artinya dia percaya, gitu. Lalu akhirnya apa? Tanpa saya bertanya lagi lebih panjang, dia cerita hubungan kami begini, yang saya takutkan nanti begini hubungan kami, dan akhirnya begini, dan akhirnya saya jauh dan meninggalkan Tuhan. Saya tidak mau seperti itu. Ya udah, dari situ saya masuk dengan pola pendekatan seperti itu, saya masuk, dia cerita lalu saya arahkan. Lalu saya katakan, mungkin Anda tidak perlu menjadi seperti saya, menjadi seorang penginjil, pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Engkau bisa menjadi seorang anak muda atau seorang profesi yang berhati misi. Engkau nanti tamat menjadi seorang dokter, orang datang berobat kepadamu, engkau nanti bisa sambil mengobati orang, sambil berdoa dan mengarahkan dia kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita dia sambut. Dan akhirnya di seminar dia hadir yang diajarkan Pak Ipin. Lalu besoknya di Badai KKR juga dia hadir. Dan saya dapatkan berita dari hamba Tuhan di Timur Leste. Bahwasanya dia tetap terfollow up dan dimuridkan terus di sana untuk nanti menjadi seorang anak muda yang berhati misioner yang bisa dipakai Tuhan melayani sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi dengan cara pendekatan yang saya katakan tadi itu kan salah satu contoh. Saudara, sebagai pembimbing rohani, kakak rohani, hamba Tuhan, atau kita semua apapun posisi jabatan kita, panggilan kita, cara pendekatan kita kepada anak-anak muda itu kita harus berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bahkan sesama anak-anak muda pun caranya berbeda. Maka disitulah perlu kita juga belajar tentang paling tidak dasar-dasar psikologi gitu kan. Tipe-tipe manusia itu kan ada beberapa ya. Ada namanya tipe melankolis, sanguin, dan lain sebagainya. Nanti saudara bisa buka Google. Contohnya plusnya apa, minusnya apa. Bagaimana cara pendekatan kepada yang tipe seperti ini, kepada yang tipe seperti ini. Saudara nanti coba selesai ini, kita nggak bisa kupas semua sekarang, nggak cukup waktu kita. Nanti ketika saudara belajar mengenai tipe-tipe temperamen manusia, maka dari situ nanti cara saudara bisa masuk untuk mulai berkomunikasi. Sehingga ketika saudara mulai bisa berkomunikasi, maka saudara tinggal langsung action mempraktekkan pemahaman atau pengetahuan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya tadi, Bapak Pendeta Hipin. Maka saya percaya dengan metode pendekatan psikologi, konseling, cara pendekatan kejiwaan, plus kita menguasai situasi, terus kita mempelajari seluk-beluk bagaimana yang namanya generasi Z seperti yang dipaparkan Pak Pendeta Hipin, maka saya percaya hasilnya juga pasti akan lebih maksimal.
Dan walaupun nanti, supaya kita jangan lupa, walaupun kita sudah belajar materi pemahaman tentang generasi Z, walaupun nanti kita memperkuat tentang pendidikan psikologi, belajar psikologi temperamen, kejiwaan, dan lain sebagainya, atau cara berkomunikasi yang baik, dan lain sebagainya, tetapi itu hanya bagian daripada persiapan kita sebagai alat Tuhan yang dipakai Tuhan, yang mau dipakai Tuhan. Karena nanti itu tetap perlu bumbu penentu, bumbu penentu. Kemarin ada disampaikan Pak Pendeta Hipin, yaitu apa bumbunya? Doa, puasa kalau perlu, persiapan firman, penguasaan firman, cara memberikan penjelasan, penafsiran dan lain sebagainya. Nah, begitu kan? Jadi itu perlu. Tetapi kalau kita hanya cerita firman langsung kepada anak-anak muda, remaja seperti yang disampaikan Pak Ipin tadi, tidak semua anak-anak muda kalau kita berkhotbah langsung bilang firman, Yohanes 3:16 akan langsung bisa diterima. Makanya perlu cara pendekatan. Siapa dia, bagaimana dia, kalau perlu ada masalahnya saudara bisa tahu. Bagaimana cara saudara tahu? Dengan metode pelayanan konseling tadi. Bagaimana cara saudara menjebak dia supaya akhirnya dia terbuka cerita kepada saudara. Maka ketika dia sudah cerita kepada saudara, dari situlah saudara akan masuk. Saudara tawarkan jalan dengan cara metode apapun seperti yang disampaikan Pak Ipin tadi, sudah tinggal eksekusi saudara. Jadi kebanyakan kita cara pelayanan kepada pemuda ini, saya lihat dalam beberapa studi kasus, ini menjadi kelemahan kita hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Kurang bisa memahami psikologi daripada orang-orang yang kita layani, begitu. Yang kalau saya ini, mudah-mudahan nanti Pak Moderator bisa ingatkan saya waktu saya ya. Kalau tidak salah tinggal 15. Yang mau saya sampaikan begini. Kalau ada orang berkata kepada saya, Pak Ketua STT, Pak Manurung, sebenarnya mau masuk STT, contoh. Tapi saya banyak pertimbangan, saya ragu dan lain sebagainya. Udah itu makanan saya itu. Kenapa? Kalau sempat saudara diskusi kepada saya, konseling kepada saya tentang namanya pengen belajar STT teologi, belajar Alkitab atau apa, 2-3 jam pun saudara nih sampai saudara gol. Itu makanya saudara yang ada menjadi mahasiswa di sini, saya tidak menjelaskan STT ini menjadi mahasiswa STT, menjadi sarjana teologi, menjadi sarjana Kristen, menjadi magister teologi. Tidak dalam ya. Semua mahasiswa mungkin sudah paham. Bahkan beberapa kali saudara yang pengen memotong kalau saya bicara karena kita mungkin sudah 1-2 jam berbicara. Kenapa? Karena kalau saya masuk kepada satu topik cara melayani orang, memang itu dunia saya. Jangan coba buka bicara kepada saya. Sekali saudara berhasil berkomunikasi dengan saya, maka saudara akan selesai saya buat sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan, maksud saya. Contoh, urusan apapun kendala saudara di perkuliahan, saya bisa berikan jalan keluar, saya bisa atasi solusinya, saya berikan pemahaman dan lain sebagainya. Itulah saudara yang ada di STT ini begitu ya, yang maksudnya di STT kita ini. Saya memberikan pemahaman, saya memberikan penjelasan. Dari A sampai Z saya akan terangkan kepada saudara. Kan begitu kan? Itulah dia. Jadi artinya apa? Memang tidak harus seperti saya, saudara, cara mengkonseling, cara melayani, cara pendekatan, cara masuk kepada setiap jiwa, kepada setiap anak-anak muda atau remaja khususnya. Tetapi kita bisa belajar pendekatan psikologi yang mana yang perlu kita pelajari. Dan pada saat ini saya hanya mempelajari, menyampaikan secara secara sekilas. Nanti kalau ada permintaan, nanti sebenarnya di STT kita ini sudah 2 kali tentang psikologi kita sampaikan. Kalaupun nanti kurang ada waktu, bisa kita buat nanti berupa webinar, nanti kita kembangkan lagi. Nanti bisa kita undang lagi Pak Ipin, nanti kita kolaborasi materinya lebih berfokus kepada apa contohnya gitu kan, tapi ada hubungannya dengan psikologi atau pelayanan pribadi gitu contohnya kan, itu bisa saja saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus,
Keberhasilan bagaimana kita masuk kepada pelayanan, bukan hanya dalam pelayanan anak muda, pelayanan orang tua, anak-anak juga adalah bagaimana cara pendekatan kita. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana cara pendekatan kita, bagaimana cara kita masuk, bagaimana cara kita memahami. Dan firman Tuhan juga berkata seperti ini. Kalau engkau diperhadapkan kepada siapapun, engkau nggak usah takut apa yang mau engkau ungkapkan, katanya, sampaikan. Jadi itu bukan hanya berbicara kalau contohnya kita dipanggil oleh pemerintah gitu kan, mau disidang, gitu contohnya mungkin masalah tentang ibadah, surat izin gereja contohnya kan, itu kan dalam konteks kita dengan pemerintah contoh. Tapi itu juga berbicara tentang kalau kita diperhadapkan dengan satu dua orang, berarti kan berbicara tentang konseling, berbicara tentang komunikasi, berbicara tentang penerapan implementasi daripada psikologi. Ah, jangan takut apa yang mau engkau sampaikan, katanya. Aku akan menaruhkan perkataanku, katanya. Artinya apa, saudara? Ketika kita terjun dalam pelayanan, maka sebenarnya persiapan kita hanya perlu mempersiapkan diri. Dan tidak serta-merta apa yang mau kita sampaikan itu tidak harus semua yang sudah kita persiapkan. Karena ketika kita melayani dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kita punya persiapan, dengan berdoa dan lain sebagainya, maka Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita berkata-kata. Maka ketika kita berkata-kata kepada seseorang, ada perkataan yang ditaruhkan Tuhan untuk kita sampaikan dan bisa jadi itu tentang masalah pribadinya. Artinya sudah dapat titik masalahnya. Kalau sudah dapat titik masalahnya, selesai itu sudah barang. Selesai itu sudah masalah karena sudah ada jalan masuk. Hal-hal seperti itu yang perlu kita miliki. Maka dalam dunia psikologi umum juga sekuler, itu juga saudaraku juga adalah menjadi awal atau kunci penting kesuksesan seorang ahli psikologi dalam mengkonseling orang-orang yang datang kepada mereka. Jadi secara ilmu psikologi saja sebenarnya banyak orang bisa ditenangkan, banyak orang jadi punya jalan keluar, banyak orang jadi bisa lega, jadi dapat apa namanya sesuatu yang menenangkan diri mereka. Apalagi kalau mereka datang yang namanya dalam dunia psikologi juga ada itu ya, namanya seperti pengembangan diri gitu kan, orang putus harapan kan. Ada satu tempat terapi pengembangan diri, memberikan motivasi, dukungan, dia tiap hari diterapi secara pengembangan diri gitu kan. Akhirnya dia bisa lepas dari satu masalahnya, masa lalunya contohnya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, kalau kita dalam pelayanan Kristiani, memberitakan firman dalam pelayanan, dunia pelayanan, artinya apa? Seharusnya pelayanan konseling, pelayanan psikologi kita secara Kristen, harus sebenarnya lebih bisa berhasil, lebih bisa menyentuh hati orang, kejiwaan orang, dibandingkan psikologi umum. Karena apa? Karena ada Tuhan yang saudara ceritakan, karena ada firman Tuhan yang saudara sampaikan kepada jiwa-jiwa yang kita layani. Apalagi itu menyangkut perkara kekekalan, saudaraku. Jadi perlu itu penekanannya kepada kita. Baru selanjutnya, kalau bicara tentang dosa-dosa, lanjut di lembaran berikutnya, slide berikutnya. Kalau bicara tentang dosa, saya tidak usah bahas. Karena kalau bicara dosa kan itu, saudara mungkin sudah bisa paham ya. Mengenai karya penebusan, lanjut terus. Itu kan bicara tentang bagaimana pelayanan. Semua kita sudah paham lah itu ya. Oke, kita lanjut. Di slide sesudah PB Pasca mengajarkan ada di bawahnya slide-nya psikologi sekuler dan konseling. Teruskan lagi ke bawahnya. Psikologi sekuler dan konseling. Iya. Pada abad ke-20 ini, banyak orang mulai tertarik pada bidang konseling. Karena bisa mempengaruhi orang lain maksudnya ya. Baik juga dalam hal mendidik, membesarkan, ya di bawahnya. PB Pasca di bawahnya, ya ini. Psikologi sekuler dan konseling. Jadi banyak orang tertarik belajar tentang konseling ini, psikologi ini, karena apa? Bisa mempengaruhi orang lain, mendidik orang lain, membesarkan, dan juga
membesarkan anak-anak maksudnya ya, itu contohnya antara orang tua dengan anak-anak. Jadi orang tua pun banyak belajar cara membesarkan mendidik anak dengan mereka belajar psikologi. Bagaimana antara orang tua dengan anak. Itu bagi ceritanya bagi orang tua yang mau belajar gitu kan. Secara resmi lah itu. Kalau belajar secara praktek langsung ya seperti yang kebanyakan kita-kita inilah kan. Secara di kemasyarakatan. Baru yang kedua, psikologi ini juga contohnya sangat berhubungan juga tentang hubungan dalam pernikahan, keluarga gitu kan. Berhubungan juga dalam hubungan bisnis seperti perdagangan, arsitektur, karya tulis, perpindahan penduduk, pertanian dan lain sebagainya, politik dan masalah-masalah internasional lainnya. Bagaimana reaksi kita sebagai orang Kristen untuk menyikapi hal ini? Bagaimana kita menerima? Apakah kita bisa menerima semua pendapat tentang ahli psikologi? Itu maksudnya psikologi secara umum ya. Baru yang terakhir dikatakan Tuhan pun mengizinkan penemuan-penemuan dalam bidang konseling, pengembangan-pengembangan konseling Kristen. Kalau dulu istilahnya kalau konseling di gereja itu atau hamba Tuhan pendeta itu hanya konseling pakai ayat firman Tuhan gitu kan. Nah, apakah itu salah? Tidak, karena itulah memang sebenarnya tujuan atau finishing daripada konseling. Tetapi istilah bermain bola saudara, sebelum kita menggolkan kita harus oper dulu. Kalau istilah permainan berhasil, tiki taka dulu, oper kiri kanan ke belakang lagi mundur, maju lagi tengah kiri kanan, oper-operan pendek kiri kanan lagi terus akhirnya gol. Kan begitu kan? Jadi gol proses menggolkan itu firman Tuhan. Ah, pas mau menendang itu firman Tuhan. Tetapi tiki taka itu adalah cara pendekatan komunikatif tadi. Cara berkomunikasi, cara kita masuk, cara kita memahami kejiwaan, keadaan seseorang, pribadi seseorang, dan lain sebagainya. Itu perlu kita pahami. Kita perlu belajar, saudara. Nah, suatu ketika saya pernah ikut ujian komisioner pemilihan umum. Ya, jadi pada saat itu saya belum sedalam ini belajar tentang psikologi. Seandainya pada saat itu saya ujian dengan sudah paham seperti ini, mungkin saya sudah lolos lah di terakhir pada saat itu. Karena di tahapan terakhir hari itu saya di ujian psikologinya gagal. Saat itu saya belum terlibat di akademisi, saudaraku. Iya, dan ada kerinduan saya juga kalau Tuhan izinkan nanti juga mencoba hal-hal yang berhubungan dengan psikologi lagi ke depan. Entah bidang apa saya kurang tahu karena saya suka pengembangan psikologi ini untuk penerapan mungkin dalam pengabdian di masyarakat. Trilogi perguruan tinggi itu kan salah satunya adalah kita mengabdi untuk masyarakat, pengabdian di masyarakat kan. Itu memang juga tugas kita para pendidik, terutama yang terjun di bagian akademisi. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentunya dari penjabaran ini, psikologi sekuler dan konseling ini membuka pemahaman kita bahwasanya dalam segala bidang, dalam segala hal apapun, psikologi ini penting. Dalam berteman, bersahabat, psikologi ini penting. Kalau saya, saudaraku, mungkin punya temperamen yang, saya ceritakan sedikit ya. Nah, bagi saudara yang belum paham saya. Kalau saya ini, menjadi orang yang paling keras dan tegas bisa, tapi menjadi orang yang paling lemah lembut juga bisa. Menjadi tipe pendiam pun bisa. Walaupun saya orang yang suka bicara. Maka di satu ketika saya harus menyatakan ketegasan saya, siapa saya bisa menjadi seorang yang bisa marah kalaupun harus marah. Tetapi di satu sisi saya bisa menjadi seorang yang irit bicara atau berdiam diri dan lain sebagainya. Itulah dia. Artinya dari situ penjabarannya apa? Disitulah perlu kita menempatkan diri kita dalam situasi tertentu, kita harus bisa menempatkan diri. Karena di dalam segala bidang apapun, psikologi konseling ini sangat perlu. Apalagi dalam dunia pelayanan. Apalagi di zaman sekarang ini. Yang nanti rasa hormat manusia akan makin kurang. Apalagi nanti efek negatif daripada generasi Z. Keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Rasa yang makin bertambah itu adalah
Mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri. Itu nanti akan lebih tinggi. Dan itu bukan hanya bagi anak muda, bahkan bagi kita juga para orang tua juga saat ini itu bisa muncul. Bahkan persentasenya bisa makin naik. Jadi itu yang perlu kita pahami, saudara. Bapak Ibu, bagaimana pentingnya pola pendekatan psikologi konseling, cara masuk, cara memahami karakter kejiwaan seseorang. Ya, nanti saya sarankan selepas webinar ini ada beberapa tipe temperamen. Mari belajar otodidak di Om Google, di internet. Silakan lihat plus minusnya. Dalam hal apa kita juga perlu mengembangkan. Dalam hal apa kita perlu mengurangi hal negatifnya baik dari diri kita. Sehingga nanti kita tahu menempatkannya kepada orang-orang yang kita layani. Baik, kita lanjutkan. Lembaran berikutnya, karena waktu sedikit lagi, biar saya ambil kesimpulannya. Oke, lembaran berikutnya. Oke. Jadi saudaraku, apalagi bagi remaja, itu sangat penting bagaimana cara kita masuk. Salah satu contoh, bisa jadi dengan kita menjadi seorang yang punya apa namanya skill. Seperti bilang Pak Ipin kan. Kalau ya artinya Pak Ipin mengaku ya. Kalau saya pasti di bawahnya Pak Ipin saya. Jadi artinya Pak Ipin aja pun dengan usia artinya 50-an menuju 60, Pak Ipin mengatakan cara dia masuk kepada generasi Z itu dengan beliau belajar, lalu akhirnya untuk menyamakan dunia, supaya berada di dalam dunia yang sama. Begitu kan? Contoh, uh, anak kami ini kan tipenya dulu pendiam. Tapi untuk mengarahkan dia dalam pelayanan, kami nggak mengkotbai ayat firman Tuhan. Tapi melalui pendekatan psikologi secara dunia seni. Istri saya yang kebetulan seorang yang berjiwa seni dibandingkan saya. Bisa keyboard lah ya, bisa gitar. Lalu dia pakai pendekatan kepada anak kami itu dengan pendekatan skill. Lalu akhirnya transfer mula. Istri saya, Ibu Pendeta Erni, sampailah akhirnya anak kami ini bisa belajar, sudah bisa main keyboard di gereja, di sekolah, dan ibadah-ibadah di luar, dan juga main gitar. Sekarang lagi belajar gitar bass, nanti lagi dia mau belajar lagi drum, dia mau menguasai semua lah gitu kan. Saya melihat rasa ingin tahunya tinggi. Jadi cara pendekatan begitu akhirnya dengan pendekatan musik tadi akhirnya kita mengarahkan dia untuk melayani Tuhan. Begitu dia. Jadi nanti saudara juga begitu. Ketika saudara mengkonseling, ketika saudara melayani anak-anak muda khususnya generasi Z, lihat kelebihannya. Apakah dia seorang ahli game, terikat game, apakah dia suka musik, apakah dia suka berbahasa Inggris dan lain sebagainya contohnya. Kalau suka bahasa Inggris, saudara ajak dia berbahasa Inggris, itu langsung connect, itu nyambung. Kalau dia seorang game online, saudara kasih tantangan. Dengan cara pendekatan seperti di awal tadi kan. Contohnya, saudara bisa berikan begini. Kalau engkau membeli paket untuk main game, yang kaya adalah penciptanya, pemilik hak patennya. Coba dengan kau belajar main game, akhirnya timbul pemikiranmu, kau coba-coba belajar, coba terus. Akhirnya kau menciptakan sebuah game. Lalu akhirnya bisa kau punya hak paten, bisa akhirnya kau bisa jual, akhirnya bisa mungkin kau dapat uang dari sana, kira-kira begitu kan? Kita memberikan pemahaman, sehingga mengubah image dia, seorang yang konsumerisme, yang menghabiskan uang menjadi seorang anak muda yang produktif, menghasilkan uang, dan lain sebagainya. Jadi untuk saudara yang jiwa-jiwa bisnis, cerita bisnis kepada anak-anak muda yang bisa diarahkan hal-hal bisnis, it's no problem. Itu salah satu pendekatan dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh yang saya sampaikan. Baik. Saya minta waktu 5 menit lagi saja biar saya simpulkan ya. Jadi dalam perjanjian baru, konseling Kristen ini sangat dipraktekkan oleh Tuhan Yesus dan juga murid-murid. Bentuk-bentuk konseling Kristen.
Kita lihat dulu ya. Ada konfrontasional ya. Ada di situ artinya dikatakan konfrontasional artinya langsung berhubungan dengan yang bersangkutan ya. Nah, face to face kalau bahasa ininya. Educative melalui pola pengajaran, pembelajaran firman Tuhan. Baru secara spiritual, yaitu bagaimana kita menjadikan mereka menjadi makin sempurna, makin bertumbuh menjadi seperti Yesus. Baru yang kelima, bagaimana kita bisa membentuk, ini ada dikatakan oleh Pak Ipin tadi juga, membawa mereka kepada komunitas, grup. Nah, ada WA group, lalu ada nanti bertemu tatap muka. Nah, contohnya kepada teman kita pemudi yang kemarin, yang dari Medan ya. Mungkin dengan membuat pertemuan-pertemuan ibadah sama remaja-remaja anak-anak, tidak harus selalu di gereja. Bisa di taman, lalu bawa gitar, nyanyi, cerita, dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu formal kaku ya. Iya. Jadi dengan cara seperti itu juga bisa. Dan itulah sebenarnya nanti langkah maju sesudah berhasil kita dalam pola pendekatan. Jadi membawa kepada komunitas, grup, atau pertemuan-pertemuan. Baru selanjutnya, barulah nanti sesudah nanti dalam pertemuan secara grup, seperti ibadah-ibadah tidak terlalu resmi seperti di luar gitu kan. Nanti ujung-ujungnya supaya kita ada di apa namanya di satu situasi bisa kita memuridkan dia. Itulah dia. Baru ada lagi beberapa poin ini contohnya informal, ada namanya preventif. Ini ada beberapa cara ya. Jadi kalau di cara pendekatan konseling ini juga salah satunya selain poin di atas mengenai secara langsung tatap muka konfrontasional itu dengan pengajaran, pengajaran itu sama seperti bimbingan konseling, bertemu, ada pertemuannya entah beberapa kali gitu kan. Baru spiritual itu bagaimana cara kita memuridkan, mengajarkan, memagangkan. Nah, baru yang kelima itu dengan pertemuan-pertemuan di grup atau seperti ibadah di lapangan terbuka. Baru yang keenam itu dengan kita membuat seperti janji bertemu. Ini termasuk yang saya katakan tadi seperti di taman, di pinggir jalan, atau pas di kafe, di mana bisa ngopi bareng dan lain sebagainya, makan bakso. Jadi dalam tempat yang agak bebas, tidak terlalu apa namanya kaku tempatnya, sehingga mungkin lebih enak diajak cerita. Baru tujuan konseling dan pendekatan psikologi itu yang ketujuh adalah preventif, pencegahan. Artinya jangan tunggu sebelum orang mengalami kejatuhan, kerusakan jauh dari Tuhan. Kita cegah dengan pelayanan yang kita lakukan seperti yang disampaikan teman kita Doris Kaya yang kemarin dan lain sebagainya. Baru kalau tentang pengertian stres ini kan pengertiannya tentang ada disampaikan Pak Ipin kemarin. Kalau stres ini gini, kalau Pak Ipin berkata di antara 7 ya, kalau penelitian yang terakhir saya baca kemarin ini mungkin yang saya sampaikan ini digabungkan secara pendapat umum ya. Seperti ini. Kalau ada 5 orang berkumpul, maka di antara 5 itu satu udah termasuk kategori gila atau stres. Artinya gila, stres, frustasi itu kan yang membedakan kadarnya. Ada yang ringan sampai yang parah, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa gitu kan. Tapi artinya mau stres ringan pun, mau sampai frustasi atau sejenisnya, di antara 5 orang itu pasti ada tingkatan stres atau sakit jiwa. Kalau ada kita di grup ini 20 orang, berarti ada 4 secara penelitian. Tetapi karena kita ini semua orang yang takut akan Tuhan, maka tidak ada di antara kita. Ada amin? Tapi kalaupun ada, bukan karena stres seperti orang dunia, tapi karena mungkin lagi banyak tekanan kita alami, tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi efek kepada stres itu, inilah yang bisa terjadi kepada fisik, secara mental, rohani. Secara fisik kan, itu nampak orang kalau sudah frustasi, apalagi kalau sudah sakit jiwa kan, itu nampak, tidak usah saya terangkan. Yang kedua, mental, efeknya mental. Banyak sekarang ini, manusia tubuhnya bisa sehat,
nampaknya uh, hidupnya baik-baik saja, padahal sebenarnya mentalnya sudah rusak. Semua yang kita bahas ini sebenarnya merujuk kepada satu kesimpulan yang disampaikan materi Pak Ipin itu, bahwasanya kebanyakan generasi Z saat ini secara umum saya bicara, artinya tidak semua, termasuklah juga kita mungkin di dalamnya. Bahwasanya kita ini semua pasti ada namanya sakit mental. Masalah kadarnya 1% atau 0,1% atau sampai berapa puluh persen itu tergantung, beda-beda studi kasusnya. Ah, untuk itulah karena ada namanya sakit mental ini, contohnya ada berapa kali pernah kejadian seorang ibu mengambil handphone dari anaknya yang SMP kelas 1 karena terikat main game, lalu akhirnya si anak SMP bunuh diri. Itu terjadi kisah nyata. Di Sulawesi itu satu terjadi beritanya itu saya dengarkan. Saudara. Karena sudah sakit mental. Itulah yang perlu kita bebaskan dari anak-anak muda ini. Melalui pelayanan secara iman Kristiani. Supaya berhasil pelayanan kita membawa mereka dekat kepada Tuhan, perlu pendekatan psikologi. Perlu pendekatan secara karakter, kejiwaan. Dan sesudah kita bisa masuk, lalu kita praktekkanlah mengenai pengetahuan tentang dunia generasi Z ini dan seterusnya sebagaimana pemaparan narasumber tadi Bapak Pendeta Hipin. Nah, kalau secara rohani, ini yang saya katakan, semua kita bisa mengalami tekanan, kita orang-orang rohani, pelayan Tuhan juga bisa. Ada namanya stres rohani. Stres rohani itu artinya pasti dalam kita mengikut Tuhan ini pasti tetap ada masalah. Tetapi kalaupun ada masalah, tetap kita bisa beriman, percaya bahwasanya Tuhan pasti menolong kita, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kita. Iya, dan 1 Petrus 5 ayat 8 ini sebagai penekanan kepada kita juga secara firman, bahwasanya kalau ada orang punya masalah, stres, punya persoalan dan lain sebagainya, dibelenggu oleh setan, itu karena ini, karena dimanfaatkan oleh iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sebelum mereka ditelan oleh singa, mari kita jangkau menangkan mereka bagi Kristus. Bagaimana cara mengatasi stres? Nanti ini bisa kita pelajari berikutnya. Nanti khusus peserta malam hari ini saya akan bagikan materi ini secara gratis sebagai bonus dari STTU Kosmonos Tarakan ya. Nah, bonus kepada semua peserta, termasuk saudara yang dari luar STT ini akan menerima materi ini. Nanti akan dibagikan langsung kepada saudara yang nggak masuk di grup STT kita. Nanti boleh hubungi Pak Sinuyu atau hubungi Pak Ipin atau siapa. Untuk nanti boleh meminta materi ini. Atau nanti boleh langsung WA kepada saya. Nanti saya sampaikan nomor WA saya ya. 081251839642. Baik. Mengenai Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang bisa membebaskan kita, menolong kita dalam pelayanan konseling kita. Yang pertama sebagai subjek utama konseling. Yang kedua, bekerja sesuai dengan firman. Yang ketiga, menuntun konselor. Maksudnya menuntun kita sebagai konselor untuk melayani dan memulihkan orang-orang yang kita layani. Yang keempat, sebagai penuntun, sebagai penuntun dan pemberi hikmat, memberikan hikmat seperti yang saya katakan tadi, hikmat berkata-kata dan lain sebagainya. Iya, jadi nanti di ending daripada konseling kita, karena kita berbeda dengan konseling umum, kita konseling Kristen artinya pelayanan tentang iman, firman Tuhan dan lain sebagainya. Maka ending daripada sesudah cerita dia masalahnya kepada kita, sesudah terbuka, sesudah nanti dia akhirnya sesudah dia nanti cerita terbuka kepada kita, saudaraku, artinya apa? Maka kita bawa mereka untuk menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Oke, ada tadi chat grup, saya ulangi, nanti saya ulangi juga. Nomor saya 0812 5183 9642. 0812 51839642. Oke, kita lanjut. Nanti kalau kurang jelas nanti saya ulangi lagi di akhir. Baik, jadi kita bawa mereka kepada pengampunan. Karena ketika mereka sudah menerima pengampunan dari Tuhan, disitulah mereka akan menerima kebebasan, pemulihan daripada Tuhan. Jadi ini
dalam pelayanan konseling kan ini memang tujuannya. Jadi yang mau saya ambil dari sini adalah tadi dari pelajaran konseling Kristen ini cara pendekatan, cara kita masuk itu yang saya tekankan tadi dengan berbagai contoh penjelasan yang saya sampaikan. Kalau materi tentang konseling apa yang mau kita layani, bagaimana supaya dia menerima pengampunan dosa, bagaimana mendoakannya, nanti saudara bisa melihat di materi ini ya. Jadi sekali lagi materi ini akan kami berikan kepada saudara masing-masing gratis. Biasanya materi kuliah ini berbayar, tapi khusus untuk malam hari ini kami berikan secara gratis kepada semua peserta webinar pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja penyampaian materi saya, menambahkan, melengkapi sesi yang disampaikan Pak Ipin, pengetahuan tentang dunia generasi Z, dunia anak muda remaja dan lain sebagainya. Baru saya kasih jembatan cara masuk dan seterusnya kita eksekusi dengan membawa dia kepada Tuhan melalui pelayanan kita kepada orang-orang yang kita layani. Baik, demikian materi dari saya. Tuhan Yesus memberkati supaya kita ada waktu untuk diskusi. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Silakan nanti moderator. Apakah berhubungan dengan materi saya? Ada hubungan dengan materi Pak Ipin yang kemarin mau dikombinasikan, digabungkan, seperti gado-gado dibuat untuk kita diskusikan tanya jawab. Silakan. Kalau nanti Bapak Ibu buru-buru waktunya, saya berharap nanti tambahan waktunya 30 menit dari sekarang sehingga ada waktu kita kurang lebih 45 menit sehingga malam hari ini menjadi malam terakhir kita boleh mendapatkan perkara-perkara yang baru lagi dalam pembelajaran kita kemarin dan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan pertanyaan saudara, saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Pak Siwaru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kedua pembicara kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan dapat memperkaya kita dan terlebih meneguhkan kita di dalam pelayanan. Karena saya percaya bahwa materi ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita resapi di dalam pikiran kita, tapi kita bisa gunakan sebagai bahan untuk melayani khususnya generasi Z. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa langsung open mic, sebutkan nama, pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaan itu ditunjukkan. Apakah kepada pembicara pertama atau pembicara kedua. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Ibu. Saya moderator. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, nama saya Mensar. Ya, mahasiswa di STE Kosmonos Tarakan, tinggalnya di Nunukan. Saya bukan bertanya tapi ingin menambahkan saja. Jadi kebetulan karena saya latar belakang dokter ya, jadi yang saya tahu saya ingin menambahkan. Jadi kalau kita bicara kesehatan mental ya, setelah seperti yang sudah disinggung tadi, baik pendeta Ipin juga pendeta Manurung. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ini gen Z ya? Ya ada mengalami kesehatan mental ya. Kesehatan mental ini terkait dengan apa? Perilaku ya. Perilaku. Ada 3 hal yang penting sekali ya. Kalau di kedokteran itu ada jurusan yang memang keahliannya terkait dengan kejiwaan, itu psikiater ya. Itu spesialis kesehatan jiwa. Nah, dasarnya kita melihat dari 3 hal, keinginan, emosi, dan naluri. Ya. Jadi sekarang ini gen Z itu agak berbeda seperti yang disebutkan dari
Pak Pendeta Ipin ya. Sekarang ini berbeda dengan zaman kita ya. Kalau saya Gen X ya, umur saya 59 sekarang. Jadi kalau yang sekarang banyak pengaruh ya, boleh kita katakan pengaruh duniawi ya, terutama dari internet ya. Itu pengaruhnya besar karena memang boleh dibilang hampir sebagian besar waktu Gen Z itu dihabiskan hari-hari dengan melihat internet ya, terutama kalau waktu luang ya. Keinginan, emosi dan naluri orang itu jadi berubah karena keinginannya seperti tadi disebutkan ya. Sekarang ini orang melihat pengaruh bagaimana di barat sana ya, bagaimana melihat orang flexing ya, bagaimana menunjukkan kemewahan, bagaimana menunjukkan apa kebanggaan dan kelebihan-kelebihan lah. Jadi orang yang sebenarnya apa belum seperti mereka sebenarnya situasinya, tapi apa dia ingin seperti mereka. Jadi keinginannya itu apa tidak sesuai lagi ya. Nah tapi ya ditunjukkan seolah-olah dia seperti orang yang dia banggakan itu yang sering dia lihat gitu kan. Dan itu terbawa di dalam angan-angannya, akhirnya apa? Keinginan-keinginannya itu apa? Seperti dipaksakan. Ketika dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan atau angan-angannya itu, muncul stres. Ya. Jadi keinginan-keinginan inilah yang jadi apa? Jadi tidak normal lagi. Ya. Begitu juga apa? Emosi orang. Ya. Emosi orang, ya contoh orang yang bully-bully ya. Kadang-kadang kita juga melihat, kalau lihat di TV atau lihat di YouTube, ya di medsos lah, kita heran-heran ini anak-anak muda zaman sekarang. Ini kok ini emosi respon ya. Respon kita terhadap sesuatu yang kita lihat itu. Muncullah emosi, itu respon kita. Jadi seharusnya yang kita tunjukkan seperti ini, tapi yang kita lihat udah tidak normal. Orang itu yang dia tampilkan responnya berbeda, gitu kan? Artinya sudah Permisi, mulai Pak. apa? Kayaknya kurang netral gitu, kurang normal gitu. Permisi, Begitu juga Pak. dengan apa? Ya sedikit lagi. Oh, iya, Pak. Mohon maaf, Pak Terakhir ya. naluri, ya naluri orang. Jadi berubah. Contoh aja orang kalau sudah browsing, naluri orang itu malam kan harusnya ngantuk tidur. Sekarang ini orang apa? Gen Z itu lebih banyak dia apa? Browsing kalau malam, gitu kan? Habiskan waktu bukan untuk istirahat. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah lihat gejala-gejala keinginan, emosi dan naluri, ya udah nggak normal, itulah gejala-gejala kesehatan mental, ya. Walaupun itu ada levelnya ya. Kalau udah yang memang tingkat berat harus masuk rumah sakit jiwa yang ODGJ tadi, ya itu udah apa 180 derajat lah bedanya. Orang senyum gitu kan, orang harus direspon dengan senyum, tapi berbeda ya. Kita senyum, dia malah marah. Itu sudah sakit jiwa gitu. Jadi itu aja yang saya ingin tambahkan. Jadi bagaimana Baik, Pak. supaya kita ini bisa apa mengetahui oh ini sudah ada kesehatan mentalnya terganggu. Itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah ada dari Bapak Ibu? Mohon maaf, Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan saja yang disampaikan tanpa apa ya, Bapak Ibu ya, untuk menambahkan supaya kita bisa juga memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin ini nanti untuk PR Bapak, untuk Bapak Ketua kita STT Ekonomos, mungkin nanti bisa juga dianalisa secara medis ya Bapak. Mungkin dibuat topik webinar seperti ini karena saya rasa bahwa topik ini nanti akan lebih bagus juga jika dibahas dalam sudut pandang medis. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk pertanyaan berikutnya.
Sebutkan nama, pertanyaan, dan ke pembicara ke siapa Bapak ajukan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Selamat selamat malam. malam. Maaf, Silakan, saya Bu. kasih mati video karena maaf saya kasih mati video karena jaringan saya kurang stabil. Baik, Bu. Ya, jadi langsung aja ke pertanyaannya. Bagaimana cara membangun strategi resiliensi Gen Z di tengah dinamika zaman ya, Pak ya? Karena kalau kita melihat kan Gen Z menye-menye karena mungkin pengaruh digital sosial, mereka punya mental yang tidak adanya resiliensi dalam situ, Pak. Terima kasih. Baik, mohon maaf Ibu Apriyati, saya akan kembali mengulangi pertanyaannya. Kan dua-duanya kalau mau boleh menjawab. Kalau kita bicara resiliensi, itu kan adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Resiliensi itu adalah eh, kemampuan seorang ketika dia sedang tidak mampu, tidak bisa, mereka jatuh, bagaimana mereka bangkit. Termasuk juga di dalamnya ada kemampuan beradaptasi, punya sifat optimisme, punya sifat pengendalian diri, terus punya tujuan hidup yang jelas, koneksi kepada sosial yang sehat. Nah, ini kan sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dibangun dalam sekejap. Kembali kepada kalau Ibu lihat daripada strategi yang saya sampaikan, kalau itu dibangun secara bertahap, mestinya mereka punya kemampuan untuk bangkit. Tetapi kalau koneksi kita secara pribadi dengan mereka tidak terbangun, tentu tidak bisa. Satu-satunya cara adalah bangun koneksi dengan mereka, terus kemudian mereka percaya kepada kita, karena kita jadi mentor dan teladan dia, baru kita bisa membawa mereka datang kepada Yesus dan Yesus masuk di dalam hidupnya. Sebab inilah yang membuat mereka bisa bangkit kembali. Jadi bukan strateginya saya kasih jalan satu dua tiga, bukan seperti itu, tapi kita harus bangun jembatan dengan mereka. Karena mereka harus percaya dulu dengan kita. Nah, menurut saya adalah strategi itu bisa dipakai. Yang saya sampaikan kemarin itu bisa dipakai sampai di akhir adalah Yesus ada dalam kehidupan mereka dan mereka hidup di dalam firman Tuhan. Ya, mungkin itu mungkin bisa menjawab. Mungkin itu maksudnya apakah begitu seperti itu Bu Apriyati? Maksud resiliensi yang Ibu tanyakan itu terhadap Gen Z itu seperti itu? Saya menambahkan Ah, yang ya, Pak. Ya baik, boleh Pak, ya, silakan. Ya. menambahkan yang disampaikan Pak Ipin. Jadi kalau resiliensi itu kan artinya itu kan bahasa untuk ini ya secara umum ya. Kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan kan kurang lebih kan itu sama artinya bisa dengan rekonsiliasi atau bisa dengan born again, pemulihan gitu kan. Jadi dasar firman Tuhan itu ya tetap ada sebenarnya untuk bisa, sangat bisa untuk bisa bangkit, untuk bisa pulih kembali. Nah, ayat dasar pendukungnya kalau apa namanya Kisah Para Rasul 3 ayat 21 ya kan? Dan Kristus Yesus tinggal di surga sampai segala sesuatunya dipulihkan kembali. Artinya, ketika Yesus naik ke surga, maka sampai Tuhan datang kali kedua, kapanpun Tuhan datang, pemulihan itu sebenarnya sedang dikerjakan Tuhan. Berarti kan ada jaminan undang-undangnya dari firman Tuhan. Bahwasanya pemulihan, rekonsiliasi, rekonstruksi, atau bahasa umumnya namanya resiliensi, itu sangat mungkin. Tetapi secara spesifik tadi dikatakan, bagaimana supaya itu bisa terjadi, khususnya di kalangan milenial, ya, generasi Z, generasi anak-anak muda remaja. Ya, kalau saya melihat itu di situ, boleh dikatakan
bergantung kepada kemampuan kita sebagai kakak rohani, pembina rohani, atau hamba Tuhan yang artinya harus selalu update, update secara rohani, ditanya pola-pola bagaimana kita merangkul pendekatan dengan anak-anak muda itu, gitu kan? Kalau sekarang ini kebetulan di sinode kita, Gereja Misi Amanat Agung, kita mengambil satu hal yang paling penting lah untuk saat ini ya, khusus sinode gereja kita, yaitu kata misi. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan semuanya misi. Misinya apa? Melaksanakan amanat agung sesuai Matius 28 ayat 19 sampai 20. Makanya kalau saat ini kami tidak berpikir lagi mempersiapkan orang untuk jadi pendeta, untuk jadi gembala, untuk jadi penginjil, untuk jadi hamba Tuhan. Bukan. Walaupun itu tetap akan ada namanya tahapan-tahapan seperti itu. Justru kita berpikir kalau ada 1.000 jemaat, 1.000 jemaat itu adalah 1.000 orang misioner. Artinya menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi seorang konselor, seorang penata layan, seorang pelayan Tuhan yang siap dipakai Tuhan sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Jadi seorang dokter seperti Pak Dr. Menstar Tololiu tidak harus meninggalkan kedokterannya, gitu kan? Beliau ini seorang kepala dinas lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan beliau juga seorang dokter yang masih aktif, ya kan? Jadi beliau tidak harus meninggalkan dokternya, tidak harus meninggalkan jabatannya sebagai kepala dinas, tetapi beliau belajar S2 Magister Teologi saat ini untuk lebih memperlengkapi diri beliau, sehingga bisa masuk nanti melayani sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan di mana dia ada ditempatkan Tuhan. Begitulah kira-kira. Jadi artinya bagi pertanyaannya tadi sehubungan dengan untuk milenial, berarti kita kunci begini. Bagaimana supaya kita bisa berhasil untuk mengadakan pemulihan, membangkitkan anak-anak muda, generasi muda, tergantung bagaimana kita sebagai pemimpin rohani, pembina, kakak rohani, atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, cara merangkul mereka, cara memberdayakan mereka, cara mengaktifkan mereka, cara membawa mereka kemana, dan untuk apa gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar kumpul. Sesudah mereka kumpul, ada pertemuan, ada grupnya, endingnya kemana, mau jadi apa mereka, dan lain sebagainya. Artinya tetap merujuk kepada untuk yang namanya supaya mereka bisa menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi memang perlu kita nanti update ya, update, apalagi tidak suka harus update dan upgrade seperti yang disampaikan narasumber tadi. Demikian untuk menambahkan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Boleh satu lagi? Boleh, silakan Bu, silakan. Oke, apa namanya? Saya mau tanya nih Pak. Tadi kan ada yang menambahkan bahwa Gen Z itu mengalami ada beberapa gejala mental health ya, dan beberapa mungkin hamba Tuhan tidak begitu mengenali gejala tersebut karena mungkin tidak mempelajari tentang mental health atau dan lain sebagainya. Dan banyak juga ini dari pengalaman saya, Pak. Ada beberapa teman di sekitar saya itu mereka ke psikolog, ke psikiater gitu. Saya bilang kenapa tidak ke gereja, curhat sama hamba Tuhan gitu. Mereka bilang kurang, mereka kayak tidak merasa bahwa mental health yang mereka itu alami itu di apa menjawab gitu loh Pak. Jadi apakah menurut Bapak mungkin di gereja itu perlu menyediakan psikolog atau konselor itu sendiri, Pak? Yang rohani tentunya. Baik Ibu Apriyati, pertanyaannya ditujukan ke pembicara keberapa? Pembicara pertama atau Mungkin pembicara Pak kedua? yang membicarakan psikologi dari mungkin Pak ini ya, mental health Pak Henry ya. Iya. Yang Ya. kedua. Saya sampaikan aja sedikit, nanti tolong Pak Dokter Menstar mungkin bisa hubungkan nanti dengan masalah kesehatan mental 2-3 menit, disingkat aja nanti Pak Menstar ya. Nanti begini, terima kasih buat masukan-masukan tadi. Nanti ke depan akan ada kita buat seminar berhubungan dengan psikologi juga secara Kristiani. Baru nanti kita hubungkan dengan psikologi umum, berbicara tentang kesehatan mental. Nanti pakarnya kan sudah ada di tengah-tengah kita kan.
Pak Dr. Menstar. Jadi nanti beliau bisa menjadi salah satu narasumber juga. Baru nanti ending daripada ini termasuk resume ya, kesimpulan dari seperti yang disampaikan mbaknya tadi, kakaknya tadi, seperti ini. Saya pernah berpikir bahwasanya dalam waktu dekat ini kita akan membuka semacam pelayanan konseling di media sosial, artinya secara iman Kristiani kan, tapi kita bisa terbuka untuk umum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi nanti dari kita para peserta webinar ini nanti akan bisa terlibat lah ya, bisa kita terlibat nanti untuk kita boleh praktek. Dan saya kira juga ada banyak orang yang perlu menerima counseling plan. Jadi dengan media sosial yang gampang nanti orang lihat, rupanya ada pelayanan counseling begini, tanpa dibatasi sekat-sekat gereja, jadi mungkin mereka lebih bisa terbuka dan lain sebagainya. Lalu melalui itu nanti jalan pelayanan kita. Itu nanti eksekusi praktikalnya untuk next time ya. Dan menambahkan sedikit aja untuk pertanyaannya tadi, ya artinya begini, di antara 5 orang sudah pasti ada satu kita ini kena, ya kan? Ini ceritanya di luar Tuhan, gitu kan? Artinya, sedangkan dalam Tuhan pun tetap itu bisa kena kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kan? Amsal 4 ayat 23. Jadi karena memang boleh kita katakan di zaman sekarang ini, coba kita lihat di media sosial pertentangan sekarang terjadi di Indonesia dan di mana-mana, khususnya di Indonesia saat ini. Itu kan sakit mental itu semua. Masalah bahasa jasa itu enggak pada tupoksinya, masalah dan lain sebagainya, enggak pada penempatannya, yang mau dibuat untuk penelitian ilmiahnya juga contohnya yang salah dan lain sebagainya. Itulah gambaran sakit mental tadi. Mudah-mudahan semua orang percaya tidaklah sampai seperti itu, dan untuk itulah kita ada pelayanan seperti ini sehingga hal-hal seperti itu paling tidak bisa tercover lah di tengah-tengah gereja di seluruh di mana kita ada berada atau melayani. Mungkin sedikit menambahkan tentang kesehatan mental. Jadi Boleh. mungkin Permisi gini Pak. Pak Pendeta Hendri, Pak Pendeta Hendri. Jadi mungkin gini, pertanyaannya Ibu Apriati adalah eh, banyak orang tidak datang ke gereja tetapi datang ke psikolog atau psikiater ketika mereka Ya, itu. Sebenarnya bisa aja seorang hamba Tuhan itu memang harus bisa melakukan konseling. Tetapi kenapa mungkin hampir banyak hamba-hamba Tuhan tidak bisa melakukan konseling karena memang mungkin tidak dibekali atau tidak mau membekali diri dengan ilmu konseling. Kita nggak boleh anti dengan namanya ilmu psikologi dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah ilmu yang dimana orang belajar tentang perkembangan perilaku manusia. Nah, saya setuju dengan Bu Apriati bahwa mesti gereja jadi jawaban bagi orang-orang yang mengalami gangguan. Karena gangguan mental ini kan sebenarnya nggak gila. Jadi kita harus bedakan ODGJ yang dibilang itu sebagai dalam kata kutip adalah orang gila. Itu sebenarnya orang samakan dengan orang stres, orang samakan dengan orang depresi, orang gangguan mental. Itu sebenarnya punya level masing-masing. Orang bisa stres. Orang mau maju ke depan ngomong kepada umum, mereka nggak biasa, mereka ngalami tekanan, mereka berkeringat, itu stres. Tapi gila nggak? Nggak gila. Itu tubuh, jiwa mengalami tekanan. Tapi kalau sudah berkelanjutan tanpa sebab orang bisa mengalami gangguan seperti itu sudah depresi namanya. Jadi ada levelnya. Nah, gangguan jiwa pun tidak semuanya bahwa itu gangguan mental pun tidak semuanya adalah orang gila. Bisa perasaannya yang dipengaruhi, bisa pikiran yang dipengaruhi, bisa suasana hati dipengaruhi, bisa juga perilaku seseorang. Jadi harus dibedakan. Jadi orang ke psikolog, ke psikiater itu belum tentu gila, tapi mengalami deviasi daripada perilakunya. Nah, saya setuju dengan Ibu Apriati bahwa hamba-hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan di sini belajarlah psikologi, belajarlah ilmu konseling. Ada buku tentang 40 teknik konseling. Kita belajarlah itu bagaimana kita mengkonseling kepada orang-orang itu. Ya, jadi kita berfungsi, ya. Jadi berfungsi jadi konselor. Nah, nanti mungkin ada prodi di mana mungkin ada magister yang belajar tentang konseling secara ini ya belajarlah supaya kita bisa mengkonseling orang. Mungkin itu sih Pak, bahwa karena memang tidak mumpuni daripada hamba-hamba Tuhan untuk melakukan konseling, bahkan kita tidak menangkap apa yang mereka sedang hadapi,
sehingga kita itu bisa menuntun mereka menjadi mentor bagi mereka untuk keluar daripada masalah mereka. Gitu. Oke, terima kasih. Em, Ya, Mohon baik, maaf Pak. sudah dilengkapi. Artinya nanti pertama, ya betul ya. Artinya seharusnya di setiap gereja ada. Cuma seperti saya katakan tadi, paling tidak karena kita ini pun antar gereja kan, artinya kita bisa juga berperan di luar gereja kita kalau memang ada orang membutuhkan pelayanan konseling kepada kita dan justru melalui itu kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong mereka yang mungkin mengalami kondisi seperti itu, ya kan? Apakah kategori ringan dan lain sebagainya memang betul ada level-levelnya, tetapi itu kan nanti klasifikasi secara studi kasus memang ada nanti penjelasannya itu kalau kita belajar terperinci secara mendetail nanti tentang psikologi. Tapi itu untuk next time lah ya. Sebentar ya Pak Moderator, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Menstar untuk mengenai kesehatan mental, boleh dua menit ya Pak sebelum Baik, ke terima moderator. kasih Pendeta. Izin Pak Moderator ya. Silakan Pak, Jadi silakan. gini, betul Pendeta Ipin itu ya. Jadi sebenarnya eh, Tuhan itu memang membutuhkan ya ilmu itu, ilmu konseling. Tapi konseling ini kan cara. Tapi sekarang itu apa yang menjadi target, jadi sasaran untuk dikonseling, gitu kan? Jadi itu yang lebih banyak di kedokteran atau di psikolog belajar. Jadi kalau kita bicara jiwa tadi, saya sebut tadi terkait keinginan, emosi dan naluri, ya. Nah, jiwa ini, ya kan, dengan tubuh. Jadi kalau di Alkitab itu kan kita terdiri atas roh, jiwa dan tubuh, ya. Roh huruf kecil itu tempat bersaksinya roh Allah, ya. Roh huruf kecil itu. Roh itu selalu benar disebut, ya. Nah, tapi bisa juga roh setan masuk gitu kan. Nah, tubuh kita ada 5 panca indera, lewat 5 panca indera lah pengaruh dari luar masuk. Lalu apa yang kita menjadi respon kita keluar itu dalam bentuk jiwa, ya. Khususnya yang kita bisa lihat dari sisi keinginan, emosi dan naluri. Kalau keinginan lebih banyak mungkin kelihatan dari bicara orang, gitu kan kalau kita tanya. Kalau emosi itu dari respon, dari mimik, dari tampilan kita berespon. Kalau naluri, bawaan kita dalam berperilaku. Nah, 3 hal ini, ya, dari gejala-gejala, dari keinginan, emosi, dan naluri seperti apa, itulah yang menjadi sasaran konseling. Nah, memang ini ada ilmu tersendiri yang cukup panjang, gitu kan. Tapi hamba-hamba Tuhan itu bisa lakukan karena misalnya dokter ahli jiwa, dia menyembuhkan seorang yang sakit jiwa, ODGJ itu sebenarnya lebih banyak lewat omong, gitu. Kalau obat dikasih, misalnya penenang, kalau dia itu memang tidak terkontrol, dia punya perilaku, ya. Pada saat dia tidak terkontrol, kita susah untuk bicara, konseling. Itu dipakai obat. Tapi di saat dia itu bisa berkomunikasi, itu hanya kata-kata itu aja obatnya. Jadi misalnya keinginan, yang tadinya keinginannya sudah tidak normal, bagaimana caranya kita pengaruhi supaya keinginannya kembali normal. Gitu kan, yang tadinya misalnya dia tidak suka masuk-masuk gereja, lebih suka browsing daripada lebih suka membaca Alkitab. Nah, itu kan muncul karena pengaruh, ya, pengaruh dari luar, dari internet, dari apa yang ya pergaulannya dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang tutupi, gitu kan. Jadi kita buat supaya pikirannya itu mulai sedikit demi sedikit meninggalkan yang buruk-buruk itu. Kemudian kita datang kepada yang baik yang kita harapkan. Bagaimana kita ngomong dengan daya tarik. Kita membuat juga daya tarik bagaimana ke gereja itu lebih menguntungkan daripada apa? Nggak di gereja misalnya. Jadi kita tutupi. Jadi pengaruh yang selama ini buruk, sekarang kita tutupi. Dan semakin sering kita berkomunikasi, semakin sering kita pengaruhi,
maka itu yang akan membuat dia itu apa? Sedikit demi sedikit berubah. Misalnya itu keinginan itu, ya. Begitu juga emosi. Kita kasih tahu sama dia, berespon ke orang harus begini. Nah, kita pengaruhi. Kalau orang bicara, jangan kamu ini apa? Ada di depan HP itu yang kau lihat. Orang sementara bicara ini. Responmu berbeda. Orang ngomong dan baik, senyum-senyum, kamu itu apa? Walaupun bosan, jangan seperti itu caranya, gitu kan? Jadi bagaimana kita membuat eh, pengaruh itu lebih kuat pengaruh kita daripada apa yang tertanam di dalam pikirannya. Itu. Jadi ilmunya hanya itu sebenarnya. Semakin sering kita dekati, semakin kita mempengaruhi, itu akan makin sering untuk mempengaruhi mentalnya berubah. Baik dari sisi keinginan, emosi, dan naluri. Itu dulu mungkin yang saya bisa Oke. Mungkin saya boleh tambahkan. tambahkan, Terima Pak kasih. Moderator. Jadi saya setuju dengan Pak Silakan Pak. Dokter Menstar bahwa sebenarnya manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, Tubuh pelaksana kehendak daripada jiwa. Ketika orang itu belum bertobat, rohnya dalam kegelapan. Yang berfungsi adalah jiwa. Jiwa itu adalah apa yang disebut lima panca indera. Kita terima segala sesuatu dalam pikiran, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu mempengaruhi jiwa kita. Disinilah kalau secara rohani saya selalu menyebutnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi kehendak ketika belum ada Tuhan, belum ada kepercayaan kepada Tuhan adalah kehendak kita yang jadi. Nah, semua itu terbentuk di pikiran bawah sadar kita. Ketika stres, ketika dalam tekanan, yang keluar adalah apa yang ada dalam memori kita. Makanya hamba-hamba Tuhan tugasnya adalah harus tidak bisa mendelete semua pikiran itu di bawah pikiran bawah sadar, tidak bisa didelete, hanya bisa ditumpuk dengan pikiran yang baru, dengan pola pikir yang baru, cara pandang yang baru dari firman. Makanya harus diinstal tiap hari, dibaca, dibaca, direnungkan, dibaca. Inilah yang akan keluar pada saat mereka dalam tekanan. Makanya ini pekerjaan sulit. Kenapa nggak semua orang suka dengan hal itu? Nah, ketika ini terinstall dengan baik, sudah menumpuk dan pikiran yang jeleknya yang datang dari dunia itu mulai tertekan ke bawah, maka inilah yang keluar. Nah, itu mungkin polanya. Ya, kalau mau bicara itu mungkin sesinya akan panjang. Ya. Nah, saya hanya sampaikan itu menguatkan apa yang disampaikan Pak Dr. Menstar bahwa ini juga yang saya teliti ketika ngambil doktoral. Ya, inilah yang harus kita kembangkan bahwa pikiran bawah sadar kita harus dikembangkan dengan dasar firman Tuhan. Dan itu akan dipakai dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Menstar dan Bapak Pendeta Hipin. Mohon maaf Pak, mungkin ada tadi yang terlewatkan dari pertanyaan Ibu Apriyati. Apakah gereja membutuhkan seorang konselor Kristen di samping seorang pendeta Pak? Jika memang pendeta itu tidak memenuhi, tidak bisa atau memang tidak mempunyai spesifikasi di sana Pak. Apakah perlu konselor Kristen Pak sebagai pendamping pendeta? Terima kasih Pak. Tadi tadi mungkin yang disampaikan bukan konselor Kristen tapi psikolog, psikolog ya. Mohon maaf Pak, psikolog Kristen. Ah, Mohon maaf. ah. Oh, kalau psikolog mungkin sekarang jumlahnya terbatas ya. Terbatas. Kalau setiap gereja perlu ya agak sulit. Tapi mestinya kita hamba Tuhan kembangkan diri segera mungkin bahwa kita dibutuhkan di bidang itu, kembangkan diri semaksimal mungkin untuk bisa jadi konselor buat setiap konseli yang datang kepada kita. Nah, itu kan lebih efektif kalau hamba Tuhan itu ada 1.000 jadi konselor kan lebih baik, jauh lebih baik. Kalau menunggu psikolog ya pasti butuh waktu, ya kan? Gitu. Ya, mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Hipin. Jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, saya persilakan untuk satu pertanyaan terakhir karena mengingat waktu ini sudah mau setengah, kalau di Wita ini di Bali udah mau setengah 11, mungkin di Oke. Bapak setengah 10 ya. Pak Sindoyo, boleh sambil nunggu pertanyaan terakhir, saya boleh lemparkan di ruang chat. Ada ada Google Form yang saya sudah buat. Baik Saya Pak, minta teman-teman untuk isi. Ini sebagai respon daripada seminar ini.
terhadap apa yang telah disampaikan baik materi maupun pembicara maupun yang ada usulan mungkin next seminar mungkin topiknya apa. Kalau saya izin boleh saya sharekan itu di apa di di apa di kolom chat. Nanti teman-teman merespon untuk diisi, nanti kita bisa summary-kan bahwa ini tentu feedback bagi kami pembicara, apakah kami cukup baik, apa yang harus diperbaiki, mungkin materi apa yang harus diperbaiki, sistemnya harus diperbaiki. Jadi bolehkah teman-teman, boleh ya Pak Moderator? Silakan Pak, nanti saya akan kopikan juga untuk saya masukkan di grup STTO Kosmos Oke, Pak. Izin Pak oke, Ketua ya. sudah saya kirim di grup chat. Ya, apakah ada pertanyaan dari yang lain, apalagi kalau topiknya berbeda? Ada Ibu Sarlina, jika kuat sinyalnya silakan bertanya Bu, dari Tarakan Utara ini. Atau Pak Pendeta Octavianus, jika sinyalnya kuat terdengar, walau tanpa video Pak, kalau memang ada. Pak Wilman boleh, Pak Pendeta Idrus, Burut Pania Segala. Mantap Pak Pendeta, luar biasa. Ya, silakan Pak Wilman. Ada mau sampaikan Pak? Atau menambahkan, atau mungkin berbagi, atau bertanya juga boleh. Silakan Pendeta Wilman Nabil. Wah, sudah Pak Pendeta, sudah sangat luar biasa. Parametri dan tambahan-tambahan. Tanggapan aja ya. Baik. Ibu Sarlina Thomas, Ibu Tiuranita, cukup? Cukup Pak, sudah mantap. Mantap. Pak Pendeta Muda Masa Siregar, kalau masih ada Pak. Masih ada waktu kita beberapa menit. Pak Pendeta Simeon Jebua juga boleh kalau ada mau ditanggapi Pak. Iya Pak Masa sudah terbuka videonya. Ya silakan Pak. Sepeda motor. Iya, selamat malam Bapak. Ini dengan Pendeta Amasa Siregar dari Kosmonos Tarakan. Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Pendeta Hifin tadi, berbicara tentang efek psikologis Gen Z yang dialami, begitu banyak masalah memang kecemasan, depresi, gangguan tidur, tekanan sosial, penurunan kemampuan, berempati, berekspresi untuk berempati dan simpati menjadi menurun, akhirnya sulit membangun relasi secara umum. Yang menjadi usulan kami, berarti sangat baiklah penjelasan yang Bapak jelaskan ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan ini dengan jurus pamungkas yang disampaikan oleh beliau Bapak Pendeta Manurung, berkolaborasi dengan psikologi untuk menjangkau ini, untuk kita bisa mengatasi ini, menggiring ini kepada kebenaran firman Tuhan, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau bisa ini dibentuk satu tim, kolaborasi dari penjelasan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hipin, berkolaborasi dengan jurus pamungkasnya Bapak Pendeta Manurung, satu hal yang luar biasa. Ini sekedar tambahan aja untuk supaya kita bisa menjangkau uh,
dampak-dampak yang dialami oleh Gen Z sekarang ini. Mungkin itu saja dari kami, Pak. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bapak Amasa Siregar. Apa ada tanggapan Pak An, dari Bapak Hendri Manurung untuk yang disampaikan tadi Bapak Amasa Siregar? oh ya, sebelum ya nanti tolong bersiap-siap Pak Antonius ya kalau ada mau disampaikan. Baik, kalau dari kami memang dari saya pribadi juga sempat sudah ancang-ancang buat program ada pelayanan konseling yang kita gaungkan di media sosial. Jadi nanti beberapa saudara-saudara, Bapak Ibu yang memang mau terlibat di dalamnya nanti bisa saja kita libatkan gitu kan. Sehingga nanti karena beberapa saya sudah buat seperti itu di setiap siaran langsung ibadah yang kami siarkan, selalu saya buat nomor telepon dan biasanya kalau udah minggu sore malam sampai hari-hari biasa itu sudah pada ada me-WA atau menelepon saya ini, saya begini, mohon Pak masukannya, doanya. Jadi saya punya jemaat itu Bapak Ibu lebih banyak jemaat online daripada jemaat lokal yang tatap muka. Gitu kan? Karena apa? Karena setiap ibadah minggu kami itu biasanya diikuti ratusan orang di luar daripada jemaat setiap minggunya. Jadi dari situ saya melihat itu satu jalan kita juga lebih meluaskan pelayanan dan kesimpulannya dari mereka yang mengikuti ibadah kami secara online itu adalah betapa memang kondisi-kondisi seperti yang disampaikan Pak Ipin atau Pak Pendeta Masa tadi mengenai banyaknya masalah kompleksivitas yang dihadapi oleh setiap orang itu. Jadi kadang mereka tidak tahu mau kemana bercerita. Jadi mereka hanya butuh didengar saja, belum ada jalannya. Jadi saya percaya dengan kita yang mengikuti webinar ini, mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri kita dan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu alat Tuhan lah dalam mengkonseling, membawa orang-orang khususnya anak-anak muda untuk nanti semakin dekat kepada Tuhan. Nah itu mungkin nanti untuk eksekusi pertama tadi ada Pak Ipin nyampaikan kita mengisi form Google untuk sebagai respon dan nanti apa kalau ada usulan-usulan seperti itu boleh disampaikan. Ayo kita buat pelayanan begini, contohnya gitu kan, lintas sinode, lintas gereja yang sifatnya seperti ini, seperti webinar kita ini contohnya. Bisa saja nanti kita buat eksekusinya apa. Dan yang saya tawarkan itu tadi kita membuka pelayanan konseling lintas media sosial. Nanti kita terlibatlah semua yang ikut webinar ini. Selain untuk mengasah kemampuan kita juga. Nah, itu mungkin yang tambahan dari saya. Sebelum ada menambahkan, Pak Antonius bisa terhubung untuk menyampaikan sesuatu kalau ada. Kalau tidak ada, dari Pak Antonius saya kembalikan ke Pak Moderator. Silakan. Permisi Pak Antonius, apakah ada ya pertanyaan atau yang perlu dibicarakan Pak? Baik, jika tidak ada, ini ada satu pertanyaan Pak dari Saudari Doriska. Pertanyaannya saya sudah kirimkan di kolom chat. Bagaimana gereja berkolaborasi dengan keluarga dalam mendukung kesehatan mental Gen Z? Ya, terima kasih Pak. Mungkin Bapak Pendeta Hipin menjawab dan kemudian nanti Bapak Henry Manuro. Ya, baik. Jadi tadi saya sampaikan pada poin yang kelima di slide terakhir bahwa keluarga, guru, pelayan Tuhan harus berperan aktif dan empatik untuk membantu mereka, gitu. Ya. Jadi kalau bagaimana berkolaborasi, yang pertama tentu ya harus ada keterbukaan daripada pihak keluarga. Ada keterbukaan disampaikan kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan bersama-sama untuk melakukannya. Dan yang seringkali terjadi adalah banyak orang mengharap bahwa ini sampai di tujuannya orang anak Gen Z ini berubah. Diharapkan ini berubah.
Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada proses yang harus dijalani. Proses inilah yang harus bersama-sama bergandengan tangan. Jadi keterbukaan, terus keluarga juga harus melewati proses, hamba Tuhan juga melewati proses untuk bawa anak Gen Z ini untuk berubah. Anak Gen Z juga harus masuk dalam proses untuk berubah. Ya, perubahan kadang-kadang mungkin hanya 1%, tapi kalau setiap hari dilakukan pasti bisa mencapai sasaran. Tapi kalau sasaran yang diutamakan, semua orang eh, pengen mencapai sasaran. Tetapi kalau nggak setia kepada prosesnya, tentu tidak akan sampai kepada sasaran. Sama dengan orang yang ikut berlomba di dalam pertandingan, semua pasti punya tujuan mau menang. Tapi pemenangnya cuma satu, yaitu orang yang setia kepada proses sebelum masuk ke dalam pertandingan. Dia berlatih, dia lain. Sama, ini anak Gen Z bisa berubah ketika keluarga, guru, orang tua bisa kolaborasi secara bersama, perhatikan dan bawa mereka berubah setiap hari. Ini perlu ketelatenan, ya. Jadi harus tiap hari berubah terus ke arah sesuai dengan tujuan. Jadi yang penting prosesnya, bukan sasaran akhirnya. Sasaran akhir boleh ada, tapi prosesnya harus dilakukan. Terima kasih mungkin itu. Terima kasih Pak Pendeta Hipin. Mungkin ada tambahan dari Bapak Pendeta Henry Manurung. Ya, singkat saja kalau mendapatkan dikatakan Pak Ipin, kolaborasi dari gereja yang itu pasti akan berpulang kepada gereja lokal masing-masing gitu kan. Karena setiap gereja itu ada penekanan masing-masing yang berbeda, istilahnya unggulan pelayanannya masing-masing. Jadi nggak sama juga nanti Bapak Ibu yang di satu gereja tiba-tiba menjumpai pendetanya memaksakan langsung. Bukan harus seperti itu, jangan terlalu frontal. Tapi paling tidak Bapak Ibu nanti bisa bercerita kepada gembala, saya Pak sedang belajar dalam hal konsen. Kalau nanti Bapak ada jemaat butuh ini, saya siap dilibatkan. Jadi boleh kita menawarkan diri kepada gembala kita, pimpinan gereja kita. Bagi kita yang belum gembala ya, Bapak Ibu, bagi kita yang belum gembala, silakan berkolaborasi dengan gembala saudara masing-masing. Bagi kita yang sudah gembala atau hamba Tuhan, itulah yang disampaikan narasumber tadi Bapak Pendeta Hipin, maka wajiblah kita mempersiapkan diri kita, belajar semakin melengkapi diri kita untuk menjadi seorang konseling. Dan wajiblah sebenarnya seorang hamba Tuhan bisa menjadi seorang konseling. Tetapi yang kita bahas ini tadi adalah bagaimana kita hamba Tuhan menjadi seorang konselor, konseling, artinya konseling yang bisa lebih menguasai caranya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin perlu penekanan kepada kita. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu yang sudah belajar distitikan, sudah ada tahapan-tahapan untuk lebih melengkapi kita. Bagi yang belum, bisa belajar dari Google, bisa bertanya kepada Mbak Tuhan, bisa belajar otodidak dan lain sebagainya. Artinya melalui apa, di mana, dan cara bagaimana, semua kita bisa belajar dan mari tetap belajar. Baik, itu tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Pak Moderator. Baik, Pak Henry. Terima kasih untuk tambahannya, Pak. Apakah kita memberikan kesempatan untuk satu pertanyaan lagi atau kita langsung closing statement, Pak? Mungkin kalau ada bolehlah, kalau ada. Kalau masih ada. Kalau nggak ada baru kita close. Baik, Pak. Ah, Tanya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan open mic, Bapak Ibu. Satu pertanyaan terakhir. atau Pak Simon ada tentang konseling atau pelayanan generasi Z Pak, generasi muda. Kalau ada Pak, sebelum kita tutup. Iya, haleluya, Pak. Haleluya, salam. Sinyalnya di sini mohon maaf sebelumnya kurang baik. Dan tadi kebetulan ada ibadah kami tadi, makanya tadi saya mematikan videonya.
Ini kedengaran suara saya, tak? Dengar Pak, langsung aja Pak. Terdengar, Halo, Pak? Kalau ada. kedengaran suara saya? Terdengar, Pak? Dengar Terdengar. Pak. Dengar, dengar Pak. Oh iya, baik. Bukan pertanyaan, tapi menyampaikan apresiasi buat kedua para dosen, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah dipakai oleh Tuhan. Baik itu Bapak Pendeta Ipin dan juga Bapak Pendeta Henry Manurung sebagai Ketua STT Oikos Nomos. Terima kasih banyak buat kedua orang hambanya yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Nah, yang saya mau sampaikan begini, memang ada begitu banyak uh, materi ya yang telah kita dapatkan pada malam ini. Ya jujur saja, apalagi usia saya sekarang ini, mungkin hampir sama dengan Bapak Pendeta Hipin ya, beda-beda betis lah, beda-beda tipis ya. Nah, setiap pemaparan yang telah Bapak-Bapak ini tadi sampaikan kepada kita, ya bagian saya yang mau saya sampaikan begini, tinggal mempraktekannya di dalam kehidupan saya. Teori yang telah Bapak-Bapak sampaikan tadi, memang tidak semua sih saya begitu ya dapat menampungnya semua. Ya, mungkin suatu saat nanti ada hal-hal yang bisa saya tanyakan secara pribadi kepada baik itu kepada Bapak Pendeta Hipin maupun kepada Bapak Pendeta Henry Manurung, saya akan tanyakan. Tapi inti dari apa yang telah Bapak-Bapak sampaikan tadi itu, tinggal bagian saya yang saya harus kerjakan. Itu bagaimana mempraktekannya di lapangan. Nah, jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Pendeta Hipin dan juga Bapak Pendeta Henry Manurung, luar biasa pemaparan materinya pada malam hari ini. Baik itu Bapak Pendeta Hipin yang sudah luar biasa mempersiapkan dari kemarin ya sesinya. Terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama Pak. Mungkin ada hal-hal Sama-sama. yang kecil lagi nanti yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Kedua Bapak-Bapak ini jangan bosan-bosan ya. Siap Pak, siap. Siap, siap. Oke, itu saja Bapak. Terima kasih Bapak buat berkat pengajarannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Ya. Terima kasih, Mbak, untuk Bapak Simon Jebua. Saya rasa kita langsung ke closing statement saja, Bapak Ibu. Closing statement pertama untuk Bapak Pendeta Hipin. Saya berikan waktu 5 menit, kemudian nanti diikuti oleh Bapak Henry Manurung. Kepada Bapak Pendeta Hipin, saya berikan kesempatan untuk closing statement untuk webinar pertama dan kedua. Terima kasih, Pak. Belum di-unmute, Pak. Oke. Oke, sudah ya. Sebentar. Oke. Baik. Sudah dengar ya semua ya? Terdengar, Pak. Baik. Oh, Jadi saya dalam seminar ini, kalau Bapak dan Ibu sekalian perhatikan dari awal hingga akhir, terlihat seperti kontennya tidak rohani. Tapi saya bawa semuanya dalam bentuk rohani. Nah, demikian juga dengan Gen Z. Bapak dan Ibu lakukan pelayanan kepada mereka, mungkin tidak membawa identitas rohani, tapi bahwa mereka datang kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat dari semua daripada
hal ini yang bisa kita lakukan, sebenarnya ini semua bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Yuk berfungsilah, lakukanlah, itu akan lebih baik. Jadi setiap hari lakukan 1% perubahan kepada setiap anak-anak kita, maka akan tercapai bahwa perubahan terjadi kepada mereka. Ya, kalau kita lakukan ini secara terus menerus 1% tiap hari, mereka mau berubah, itu sebenarnya tidak mudah. Tapi perlu ketekunan, kesabaran daripada setiap hamba Tuhan. Ya, tadi saya katakan, pikiran bawah sadar orang sudah diisi dengan dunia. Oleh TikTok, oleh IG, apa yang diajarkan oleh para influencer yang tidak punya dasar. Yuk, kita juga berlomba. Tapi bukan untuk bersaing dalam arti kita bersaing dengan dunia, tapi kita bersaing dengan waktu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yuk, install mereka dengan firman Tuhan, install mereka dengan firman Tuhan sampai mereka menang di area ketika mereka sedang dalam posisi tertekan dan lain-lain. Jadi firman Tuhan yang keluar. Hal inilah yang bisa kita lakukan. Dampingi, buat komunitas buat mereka, tidak mesti hanya rohani aja, tapi bisa kita bawa mereka dalam dunia seni, kita buat klub musik, kita bawa mereka, tapi dengan dasar firman Tuhan. Konseling buat mereka, belajar konseling, belajar terapi, terus siapkan literasi, cara mengajar kepada mereka, cara mengajarkan ke mereka hal-hal yang positif tentang media sosial. Lakukan detox digital, ya. Jadi ini semua bisa kita lakukan. Tapi kalau kita hanya sekedar mengetahui ini sebagai teori, itu nggak ada gunanya. Jadi seminar itu jadi berhasil kalau kita mau melakukannya. Yuk sama-sama mulai punya satu komitmen, terima, aplikasikan. Maka itu jadi berkat. Ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah eh, memberikan respon. Terima kasih dan kita berharap kita semua maju dan terus kuat di dalam Tuhan dan maju memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Ipin untuk closing Pak statement-nya. moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Dan terima kasih juga sudah berbagi materi dengan kami di hari pertama maupun hari ini, hari kedua untuk webinar ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan di dalam pelayanan maupun keluarga. Untuk closing statement kedua, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Henry Manurung. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Narasumber, Bapak Pendeta Hipin, SH, MTH. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua, baik juga STT Kosmonos, STT BPF, dan juga yang sekolah Alkitab yang dari Bali ya, Pak Sinuyu, dan juga rekan-rekan yang dari luar Kalimantan Utara. Baik, statement closing dari saya yang pertama, bahwasanya materi dari sisi waktu dan penyampaian tentunya adalah lebih banyak dari Bapak Pendeta Hipin karena materi itu full kemarin ditambah hari kedua ini setengah. Artinya apa? Itulah penekanan yang paling utama sebenarnya dari webinar kita pada dua malam hari ini. Jadi kalau di sesi saya tadi yang cuma setengah waktu saja pertemuan kita malam hari ini, hanya untuk menambahkan, artinya sebagai jembatan masuk untuk melakukan apa pemaparan dari Bapak Pendeta Hipin dari sisi pendekatan komunikasi atau psikologi ataupun cara kita masuk melakukan pelayanan kepada generasi-generasi anak muda termasuk juga kalaupun ada pelayanan kita di luar yang generasi Z. Jadi artinya keberhasilan kita itu tergantung kita juga bagaimana kesiapan kita, bagaimana kita belajar dan lain sebagainya. Semakin kita mempersiapkan diri tentunya hasilnya akan lebih maksimal. Jadi harapan saya seperti masukan-masukan Bapak Ibu tadi, maunya adalah rekomendasi kita malam hari ini yang nanti berupa feedback, respon yang kita isi masing-masing
melalui form Google. Dan yang kedua, seandainya nanti, tolong nanti Pak Sinuyo aturkan, ditampung nanti masukan-masukan dari semua. Bahwasanya karena kita ini lintas sinode, lintas gereja, tidak salah juga kita kolaborasi, ya kan? Untuk membuat pelayanan konseling menjangkau generasi-generasi muda. Dan saya percaya, walaupun melalui media sosial, telepon, WA call, kalau itu nanti berdomisili di tempat tinggal terdekat kita masing-masing, nanti bisa diarahkan kepada gereja kita masing-masing. Itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas respon Bapak Ibu semua, kerjasama interaktif yang luar biasa, sehingga kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan secara khusus juga saya sampaikan terima kasih kepada moderator kita, Bapak Sinuyo Waru STHNPD CPS ya, yang menjadi moderator kita pada seminar 2 malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, sebagai tambahan dari saya, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kenalan, keluarga, teman, sahabat, atau ada di antara kita yang mau melanjutkan perkuliahan, baik S1, S2, boleh menghubungi kami. Tersedia juga pengurangan biaya sampai 50% dengan kuota